pengambilan air di Sikopia itu karena dari warga desa saya sendiri memilih saya dengan teman-temannya itu untuk tari Sikopia. Tari Sikopia itu adalah tari yang digagas oleh Pogdarius Serang untuk yang bertujuan untuk melestarikan budaya dari Serang. Saya ingin melestarikan budaya yang ada di Serang. Pesona lembah asri Desa Serang, harmoni alam di kaki Gunung Slamet. Di sudut Kabupaten Purbalingga, di tengah sejuknya hawa pegunungan yang menyapa, ada keharmonisan antara alam dan warga. Inilah Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Keindahan alamnya, tradisi uniknya, dan cita rasa kopi yang menggugah selera menjadikan Desa Serang sebagai salah satu destinasi wisata. Desa Serang berada di kaki Gunung Slamet dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu yang dingin dan udara yang sejuk, menjadi lokasi yang ideal bagi berbagai tanaman hortikultura. Belum lagi kondisi air pegunungan yang jernih dan jauh dari limbah pabrik, menjadikannya sumber kehidupan bagi warga sekitar. Salah satu sumber air yang ada di Desa Serang adalah Tuk Sikopia. Sumber mata air atau tuk ini diberi nama Sikopia karena konon zaman dahulu ada seorang tokoh agama yang berwudu di lokasi tersebut. Namun, kopiahnya hilang di lokasi itu sehingga warga memberinya nama Sikopia. Tradisi itu merupakan sebagai pengingat bagi warga masyarakat Serang untuk selalu melestarikan alam. Menjadi rasa syukur warga Serang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah adanya air Sikopia untuk menghidupi warga yang berasal dari lereng Gunung Slamet. Lokasi ini merupakan sumber mata air yang menghidupi pertanian warga yang lokasinya berada di bawahnya. Begitu pentingnya Tuk Sikopia ini bagi warga, maka untuk menumbuhkan kesadaran warga akan kelestarian sumber mata air ini, beberapa tokoh masyarakat setiap tahunnya menyelenggarakan acara di lokasi tersebut. Selain untuk menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya Tuk Sikopia ini, ritual pengambilan air Sikopia dengan menggunakan lodong atau bambu juga merupakan wujud rasa syukur warga akan sumber daya alam desa yang masih terjaga. Pengambilan air Sikopia juga menjadi daya tarik wisata, karena acara tersebut juga diiringi dengan pawai budaya dan dirangkai dengan event Festival Gunung Slamet yang terpusat di lokasi wisata Lembah Asri Serang atau Delas. Untuk Festival Gunung Slamet ini memang menjadi event tahunan dengan harapan semakin tahun semakin bertambah maju yang berdampak ke perekonomian warga masyarakat lebih baik, dan kebetulan kita sudah masuk ke Karisma Event Nusantara yang sudah masuk di kalender kalender wisata nasional. Kegiatan ini air adalah wujud rasa syukur karena kita masih diberi limpahan berupa air yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Serang dan sekitarnya. Festival-festival seperti ini dan UMKM ekonomi kreatif yang mendorong pariwisata dan perkembangan ekonomi ini harus ditingkatkan. Karena itu kita meyakini bahwa Festival Gunung Slamet ini yang sudah ke-7 ini akan menggerakkan ekonomi bukan hanya Purbalingga tapi juga daerah sekitar, akan bisa membuka lapangan kerja. Jadi catatan kita membawa Festival Gunung Slamet ini masuk ke Karisma Event Nusantara. Kita hitung bersama-sama Pak Sandiaga Uno. 5, 4, 3, 2, 1. Festival Gunung Slamet ke-7 2024 resmi dibuka.
Letak geografis dengan kondisi tanah yang subur sangat cocok untuk berbagai macam tanaman hortikultura. Salah satu tanaman hortikultura yang dikembangkan oleh warga Desa Serang yang berada di Gerumbul, Gunung Malang adalah kopi. Menanam kopi di Gunung Malang menjadi alternatif penghasil warga di saat harga sayur mayur yang tidak menentu. Selain menjadi komoditi unggulan dari Gunung Malang, menanam kopi menjadi salah satu aksi nyata untuk melestarikan alam. Kemudian kita akhirnya melirik ke kopi karena ternyata memang di Gunung Malang ini ada 1-2 pada saat itu sebelum kopi banyak, itu ada ternyata kopi, dan kopi itu berbuah. Dan pada saat itu ya kita nggak tahu jenisnya apa, apalagi sampai detail ke varietas pada saat itu. Kita memperkenalkan kopi ini ternyata punya nilai ekonomi yang bisa untuk kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat desa sekitar hutan. Begitu. Kita berbicara keseimbangan antara ya karena ini kan hutan. Kita berbicara kopi ini kan pengolahan lahan itu tidak berulang. Jadi ya kita berimbang, kita tidak merubah fungsi hutan. Kan ini kan kopi kan tetap gini, misal 1 kali tanam, ya saya nanam dulu lagi bujang berarti tahun 2002 saja sampai saat ini masih bisa dipanen. Kan berarti ya barangkali mungkin 100 tahun bisa, barangkali kan seperti itu. Ada sekitar 63 hektar lahan yang ditanami kopi dengan produksi sekitar 20 ton per tahun. Kopi menjadi penghasilan alternatif yang menjanjikan. Tak hanya sisi ekonomi bagi warga, tanaman kopi juga bisa menjadi sarana konservasi alam jika dibanding dengan tanaman sayur. Kopi jenis Arabica dari Gunung Malang, Desa Serang, yang ditanam di ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut mulai dikenal banyak orang dan mulai dikembangkan sebagai salah satu komoditi unggulan Kabupaten Purbalingga. Kekayaan alam yang diberikan Sang Pencipta akan menjadi keuntungan besar bagi manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika dieksploitasi berlebihan, maka bisa jadi generasi berikutnya tidak akan pernah tahu betapa kayanya alam Purbalingga. Kesadaran masyarakat akan keberlangsungan sumber daya alam ini menjadi faktor penting yang nantinya akan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita semua.